Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di GKI BSD maupun rekan-rekan yang berada di Zoom, kita akan kembali melanjutkan sesi kita supaya kita boleh berusaha supaya bisa tepat waktu ya rekan-rekan sekalian ya. Apakah slide saya boleh dimunculkan liturgi kebaktian GKI? Ya, baik. Sekedar memastikan sekali lagi, apakah rekan-rekan yang ada di BSD khususnya, saudara sudah menerima dokumen yang dari tadi kita perbincangkan, sudah ya? Semua sudah ya? Kalau memang memungkinkan bisa sambil membuka, melihat, tentu akan baik juga. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing, rekan-rekan yang ada di Zoom. Kalau saudara ada kesempatan untuk sambil mendengar sharing dari kami, lalu kemudian saudara sambil melihat dokumennya mungkin akan lebih melengkapi, sebab tidak semua hal bisa disampaikan karena keterbatasan waktu ya rekan-rekan ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu pertanyaan penting yang saya ingin selalu bisa dijawab dengan baik oleh mahasiswa yang saya ajar di kelas itu adalah kenapa kita membutuhkan liturgi pada waktu kita beribadah. Itu salah satu soal ujian yang saya berikan biasanya kepada mahasiswa yang saya ajar, dan bagaimana cara mereka menjelaskan kenapa kita membutuhkan liturgi pada waktu kita beribadah itu sangat menentukan begitu ya saudara ya. Nah saudara, kenapa itu menjadi salah satu pertanyaan penting yang menurut saya harus bisa dijelaskan oleh mahasiswa yang saya ajar saudara sekalian. Salah satunya adalah karena istilah liturgi itu sendiri atau kata liturgi itu sendiri seringkali dimengerti secara kurang tepat saudara. Ya, kita biasa mendengar kata liturgi, kita terbiasa dengan istilah liturgi, tetapi seringkali liturgi itu punya konotasi-konotasi yang sebenarnya mungkin lebih kepada karikatur daripada yang seharusnya begitu ya rekan-rekan ya. Liturgi itu sering sekali diidentikan dengan ibadah yang kuno misalnya ya, atau ibadah yang kaku. Ibadah yang sulit sekali untuk ngeflow begitu ya, mengalir dengan smooth begitu saudara ya. Liturgi itu juga seringkali identik dengan ibadah yang panjang, begitu ya, atau ibadah yang membosankan, ya. Nah, tetapi sebenarnya rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada pengertian liturgi itu sendiri, ya, pemahaman dasarnya, prinsip dasarnya, dan prakteknya, saudara sekalian, sebenarnya liturgi kebaktian itu bicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan sebagai umat Tuhan pada waktu kita beribadah bersama-sama di hari Minggu. Semua hal yang kita lakukan di dalam kebaktian itu bisa dikatakan sebagai liturgi, saudara. Sederhananya itulah liturgi, saudara sekalian. Pada waktu kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah di hari Minggu, di hari Tuhan, kita melakukan segala sesuatu di dalam rangka kita meresponi undangan dari Allah, itulah liturgi, saudara sekalian. That's it, itu liturgi. Ya, jadi tidak bicara soal kaku, membosankan, panjang dan lain-lainnya, tidak. Bicara segala sesuatu yang kita lakukan, works of the people, itu pengertian dari katanya saudara ya. Apa yang kita lakukan bersama-sama sebagai umat Tuhan di dalam konteks kebaktian ketika kita meresponi undangan yang datang dari Allah untuk kita bersama-sama beribadah. Nah, dari pemahaman yang paling mendasar ini sebenarnya rekan-rekan, di sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada satupun kebaktian yang tidak menggunakan liturgi. Ya, tidak ada satupun kebaktian yang tidak menggunakan liturgi. Ya, entahkah liturginya itu tertulis di buletin atau di warta gereja misalnya, atau tidak sama sekali. Ya, entahkah itu kompleks 1A, 1A1, 1A2 misalnya gitu ya. Dan seterusnya, sampai kemudian 11 misalnya begitu saudara ya. Atau cuman 1, 2, 3, 4, 5. Entahkah kompleks ataupun sederhana, ya saudara ya. Semuanya itu liturgi saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, sebut saja misalnya denominasi Brethren atau Quaker, di mana
denominasi ini punya keunikan begini saudara sekalian. Setiap kali mereka berkumpul tidak ada urutan yang wajib sama berulang minggu demi minggu. Mereka akan menantikan pimpinan Roh Kudus kepada salah satu rekan mereka, lalu kemudian rekan itu yang akan misalnya kalau dia merasa digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan, maka ibadah mereka dimulai dengan cara seperti itu. Bahkan untuk konteks denominasi Quaker seperti itu saja saudara sekalian, apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul bersama-sama, itu pun juga liturgi. Karena mereka apa? Ada satu hal yang sama saudara sekalian yang mereka lakukan minggu demi minggu. Datang berkumpul bersama-sama. Mereka tidak sendiri-sendiri, berkumpul sama-sama. Pada waktu mereka datang berkumpul sama-sama, mereka tidak akan melakukan apa-apa selain pertama-tama menantikan gerakan Roh Kudus yang menuntun mereka untuk memulai kebaktian dan melanjutkannya terus dengan tindakan-tindakan beribadah yang lainnya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, tidak ada kebaktian yang tidak menggunakan liturgi. Ibadah dari tradisi dan denominasi gereja manapun termasuk GKY saudara sekalian. Semua ada liturginya, ya. Kalaupun ada gereja-gereja, misalnya kalau saudara googling atau gereja-gereja di Amerika, saudara sekalian yang menyebut dirinya sebagai non-liturgical church, gereja tanpa liturgi, sebenarnya kalau ditelusuri yang mereka maksud itu adalah gereja mereka tidak memakai liturgi yang sifatnya tertulis atau scripted, yang diatur atau ditentukan oleh denominasi mereka atau oleh sinode mereka secara permanen begitu saudara. Itu yang menjadi maksud mereka ketika mereka mengatakan non-liturgical church. Bukan berarti tidak ada liturgi sama sekali. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang ada di GKY BSD maupun yang ada di rumah masing-masing sebagai pelayan ibadah, saya ingin seminim-minimnya setelah kita menyelesaikan mini Indonesia pada hari ini, kita tidak merasa bahwa wah GKY ini satu-satunya gereja yang menggunakan liturgi. Pasti tidak saudara ya. Atau GKY ini gereja yang kebaktiannya menggunakan liturgi, sementara yang di sana, di sini dan segala macamnya itu tidak pakai liturgi. Enggak, saudara. Ya, semua kebaktian yang diselenggarakan di dalam rangka meresponi undangan Allah, saudara, pasti ada liturginya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kenapa kita membutuhkan liturgi pada waktu kita beribadah bersama-sama sebagai umat Tuhan? Di dalam dokumen kita, saudara, ada 3 alasan secara sederhana dan singkat dicantumkan di situ, saudara. Yang pertama, saudara sekalian, secara lokal di GKY tempat kita bersama-sama beribadah dan melayani saudara, secara lokal liturgi itu dibutuhkan untuk sebuah ibadah komunal, ibadah yang dilakukan bersama-sama, corporate worship itu saudara, supaya kebaktian itu bisa berlangsung dengan tertib dan dengan teratur. Ya, jadi dalam hal ini saudara sekalian sebenarnya tentu saja kalau saudara mendengar tadi kata tertib dan teratur, saudara tahu ini adalah kutipan dari 1 Korintus begitu saudara ya, bahwa pertemuan umat Tuhan itu harus berlangsung secara tertib dan teratur. Tetapi pada dasarnya bahkan secara umum saja, semua pertemuan yang publik, pertemuan yang korporat selalu mensyaratkan ada semacam tata caranya saudara. Ya. Nah saudara, jadi liturgi itu dibutuhkan karena di setiap lokal kita berkumpul beribadah bersama-sama secara komunal saudara sekalian, kita membutuhkan sejenis tata cara yang membantu mengarahkan ibadah kita. Mulai dengan apa, setelah itu kita lakukan apa, lalu kemudian kita harus bersikap seperti apa, seperti itu saudara ya. Dan disinilah liturgi berperan di lokal, di gereja kita masing-masing saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian, kenapa kita membutuhkan liturgi? Karena secara sinodal, ya, yaitu gabungan dari seluruh GKY, seluruh lokal GKY saudara, di dalam satu tubuh yang disebut dengan sinode GKY itu saudara sekalian, secara sinodal, liturgi itu diperlukan untuk menyelaraskan kebaktian kita dengan doktrin denominasi. Ya, tadi Pendeta Leong sudah menyampaikan, saudara, terkait ekspresi musik, bagaimana itu harus selaras dengan teologi atau doktrin-doktrin dasar yang dipercaya atau diyakini oleh GKY, saudara sekalian. Maka kita membutuhkan liturgi yang mewujudkan pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan doktrinal tersebut di dalam konteks beribadah atau kebaktian, saudara. Lalu saudara sekalian, secara sinodal liturgi itu juga dibutuhkan untuk menegaskan kesatuan kita sebagai satu tubuh di dalam GKY. Saudara, bagi orang di luar sana, saudara sekalian, ketika mereka tahu kita dari GKY, saudara sekalian, lalu kemudian mereka datang ke satu GKY dan ke GKY lain, saudara sekalian. Kalau sebelum pandemi mungkin begitu lihat logonya langsung tahu, oh ini GKY. Gitu ya, atau lihat namanya, oh ini GKY. Sekarang kalau pandemi secara online misalnya saudara sekalian, lalu kemudian tidak ada logonya begitu, bagaimana cara melihat identitas GKY? Salah satunya yang paling sederhana itu adalah cara kebaktiannya.
cara beribadahnya. Dengan kata lain, liturginya begitu saudara. Jadi liturgi kita ini saudara sekalian adalah salah satu wujud kesatuan kita di tengah-tengah GKY. Nah saudara, kalau saudara bertanya kepada saya misalnya begitu ya, apakah memang kita harus seragam dan segala macamnya begitu saudara ya. Saudara, jawaban singkatnya adalah kita tidak selalu seragam dan kita tidak selalu bisa seragam dalam semua hal. Tetapi di dalam hal-hal di mana kita bisa mewujudkan kesatuan kita secara lebih konkret, disitulah kita perlu melakukannya saudara. Dan salah satunya adalah melalui liturgi kebaktian kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, pada waktu kita melakukannya, sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengekspresikan secara sederhana apa yang menjadi doa Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 17, bukan? Supaya murid-murid Yesus itu menjadi satu, seperti Kristus dan Bapa itu adalah satu. Nah jadi saudara sekalian, saya ingin mengajak kita bersama-sama menyadari bahwa ketika kita memiliki sebuah liturgi, ya liturgi kebaktian, dan ini liturgi yang baku begitu saudara ya. Nanti kita akan banyak ngomongin tentang hal itu setelah ini saudara sekalian. Mari lihat ini sebagai wujud sebagai ekspresi kesatuan kita, ya di tengah-tengah GKY begitu saudara. Mari lihat ini sebagai bagian dari identitas kita. Mari lihat ini bagian dari kebersamaan kita, ya di tengah-tengah GKY saudara sekalian. Sekali lagi, sempurna? Pasti tidak saudara sekalian. Tetapi ketika kita bisa mewujudkan kesatuan melalui hal-hal yang sederhana seperti liturgi kebaktian ini saudara, kita perlu melakukannya, kita perlu memperjuangkannya saudara sekalian. Dan saudara sekalian tentu saja mengekspresikan ciri khas GKY sebagai sebuah denominasi saudara ya. Saudara, dari sekian banyak gereja yang menggunakan Yesaya pasal 6 misalnya saudara sekalian, saudara mungkin kita bisa hitung saudara ya sekarang ya, dan GKY salah satunya. Gereja lain mungkin berbeda saudara sekalian. Maka pada waktu orang misalnya menelusuri gereja mana saja di Indonesia yang menggunakan Yesaya 6 sebagai backbone daripada liturginya, maka GKY salah satunya yang akan disebut. Dan itu menjadi salah satu ciri khas daripada GKY saudara ya. Yang ketiga saudara sekalian, mengapa kita membutuhkan liturgi? Tadi kita sudah ngomongin secara lokal, praktikal begitu saudara ya. Dan secara sinodal, secara organisatoris begitu saudara ya. Tetapi yang paling penting yaitu secara esensial saudara sekalian, liturgi diperlukan supaya ibadah yang kita lakukan betul-betul merupakan respons yang patut yang kita berikan terhadap undangan dari Allah Tritunggal. Saudara, kenapa kita concern? Oh harus begini, harus ada begini dan segala macamnya, begitu saudara ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah pertemuan yang penting. Tadi Pendeta Adri sudah menyebutkan worship itu kita sedang mengakui keberhargaan Allah itu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan semakin pribadi, semakin berharga, semakin terhormat pribadi yang kepadanya kita berhadapan, berkomunikasi, berdialog, ya. Artinya semakin kita harus lebih hati-hati memperhatikan bagaimana kita kemudian berkomunikasi, ya. Kalau di dalam konteks keseharian saja dengan orang-orang yang penting, yang khusus saja saudara, kita memperhatikan hal-hal semacam ini dan kita merasa oke, memang perlu begitu saudara. Kalau nggak ada malah bahaya begitu saudara ya. Nah bayangkan, apalagi ketika kita memenuhi undangan daripada Allah saudara sekalian. Kita mau supaya apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu merupakan respons yang patut, yang proper, yang appropriate, yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah saudara sekalian. Nah liturgi saudara sekalian membantu kita supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain, ya. Supaya apa saudara sekalian? Supaya kita tidak salah di dalam tindakan beribadah kepada Tuhan saudara sekalian. Nah sekali lagi saudara sekalian, itulah sebabnya, ini hanya 3 saudara, sebenarnya masih banyak alasan-alasan yang lain kita bisa kemukakan saudara sekalian, tetapi dari 3 ini saja saudara sekalian, itulah sebabnya kita memerlukan dan menggunakan sebuah liturgi yang baku di lingkungan GKY. Liturgi yang dipraktekkan oleh seluruh GKY saudara sekalian secara sama saudara ya. Nah bagaimana implementasinya tentu kan, itu jadi salah satu pertanyaan. Bagaimana kemudian itu dipraktekkan di gereja, di GKY tempat saya beribadah dan melayani saudara sekalian. Nah di dalam dokumen ini saudara sekalian, kita mendapatkan panduan sederhana bagaimana implementasinya saudara. Saudara, yang pertama, liturgi baku yang ada di dalam dokumen yang ada di tangan saudara, ya, beserta semua elemen yang ada di dalamnya harus diikuti oleh seluruh GKY, ya.
Nah, kalau saudara bertanya kenapa perlu ada penegasan ini di dalam dokumen, saudara, bukan berarti karena selama berapa tahun Pak Petrus sejak kita bersinode sejak 2002 ya, sampai sekarang berarti 20 tahun begitu ya. Apakah selama ini kita tidak seragam, lalu kemudian perlu ada penegasan seperti ini? Bukan, saudara-saudara ya. Tetapi memang masih ada ketidakseragaman sedikit-sedikit begitu saudara ya. Secara umum kita seragam, ada ketidakseragaman sedikit-sedikit yang kadangkala menimbulkan pertanyaan saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah bertanya juga. Saya kalau pas kebetulan berkunjung dan atau melayani di satu GKI atau GKI lain, kadang-kadang muncul pertanyaan. Bahkan saya di GKI Mangga Besar saudara sekalian, pos kami saja pernah bertanya, waktu saya ke GKI ini nih, ada sedikit perbedaan di sini, GKI ini ada sedikit perbedaan di sini, di minggu reguler saudara ya. Nah kami di tim kemudian berpikir, ada baiknya kalau di minggu reguler itu saudara sekalian, kita semua seragam, kita semua sama begitu saudara ya. Maka saudara sekalian implementasi daripada dokumen ini saudara sekalian pertama-tama yang paling sederhana adalah, mari kita menggunakan liturgi yang baku ini, mengikutinya beserta seluruh elemen yang ada di dalamnya. Saudara, kalau nanti kita lihat bandingannya ya, setelah ini kita akan lihat perbandingannya antara liturgi kita yang sekarang dengan liturgi yang baru. Saudara, kami di tim berupaya sekeras mungkin, tentu di dalam keterbatasan kami. Masih banyak hal yang kami tidak sempat lakukan, banyak saudara sekalian ya. Tetapi di dalam keterbatasan kami berupaya menyusun sedemikian rupa supaya liturgi baku yang kita akan pakai sama-sama ini saudara sekalian, cukup sederhana. Ya, dan kemudian bisa diaplikasikan di berbagai konteks lokal GKY tanpa mengurangi esensi utama daripada teologi ibadah kita. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit, saudara ya, tim kami itu diketuai oleh Pendeta Leong, lalu kemudian ada Ibu Susanti, penginjil Susanti dari GKI Puri, dan Pendeta Gimin tadi yang memimpin saudara. Dalam satu kali pertemuan di GKI Pluit, tuh saya masih ingat begitu ya, kami pernah berdebat panjang untuk hanya satu elemen saja saudara. Dan rapat itu nggak selesai, saudara. Ya, saudara, rekan-rekan pasti ingat begitu ya. Nah, saya share ini saudara sekalian untuk kita ketahui sama-sama bahwa kami betul-betul peras otak, pikir betul-betul dan mencoba ingat-ingat. Aduh iya, di lokal ini begini. Aduh iya, kebetulan saya di GKI Mangga Besar. Aduh jemaat di Tanjung Pinang gimana ya kalau ada beginian ya gitu. Aduh jemaat GKI Singkawang, GKI Jambi begitu ya. Yang kemudian resourcesnya terbatas begitu saudara ya. Aduh kemudian GKI yang ini dan segala macam. GKI yang di luar kota, di luar pulau misalnya begitu saudara ya. Tentu saja sekali lagi, tidak semua hal bisa kami temukan, tidak semua hal bisa kami cakup. Tetapi kami berupaya supaya kalau bisa sesederhana mungkin, tanpa mengurangi esensi daripada teologi ibadah kita saudara sekalian ya. Nah kita berharap saudara sekalian ada keseragaman di antara kita yang mengekspresikan sekali lagi kesatuan di tengah-tengah GKY. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Adri juga begitu saudara sekalian, liturgi baru ini sudah disahkan di dalam persidangan sinode tahun lalu. Dan sengaja saudara pertemuan hari ini mengajak saudara ya, kami ingin mengambil waktu untuk memberikan penjelasan kenapa saudara sekalian kita melakukan ini bersama-sama saudara ya. Nah, tetapi saudara sekalian ya, jangan khawatir pada waktu kita ngomong liturgi baku harus diikuti. Aduh, kok kayaknya pagernya banyak banget begitu saudara ya. Jangan khawatir saudara sekalian, di dalam dokumen juga sudah dicantumkan saudara sekalian bahwa tiap lokal GKI tempat saudara beribadah dan melayani punya ruang untuk menggumulkan secara teologis dan memutuskan secara pastoral bagaimana elemen-elemen liturgi itu diekspresikan di lokal masing-masing. Ya. Contoh saudara sekalian misalnya, ayat panggilan beribadah misalnya saudara ya. Selama ini kan tiap lokal memilih ayatnya masing-masing begitu saudara. Bentuknya juga demikian kan saudara ya. Ada lokal tertentu yang mungkin langsung satu arah dipimpin oleh pemimpin ibadah begitu saudara ya. Tetapi ada lokal tertentu yang misalnya merasa lebih efektif, lebih pastoral kalau bertanggapan. Karena apa? Salah satu contoh yang sederhana misalnya begini saudara sekalian. Kalau kebetulan di lokal tempat saudara beribadah dan melayani, misalnya saudara alat musiknya terbatas. Yang bisa main musik juga terbatas. Salah satu strategi meningkatkan level partisipasi jemaat bukan dengan menambah nyanyian. Saudara nangkap maksud saya ya? Karena apa? Karena itu akan membuat kita semua stres begitu saudara ya.
Jadi kita yang memimpin juga stres, yang main musik juga, aduh nambah lagi lagunya, keringat dingin, stres begitu saudara ya. Lalu alat musiknya juga terbatas. Tetapi ada ruang-ruang lain di mana kita bisa meningkatkan level partisipasi, banyak saudara. Nah salah satunya, pada waktu ayat panggilan beribadah. Nah ini yang kami maksud dengan, di dalam dokumen ini maksud dengan menggumulkan secara teologis, dan kemudian memutuskan secara pastoral. Bagaimana elemen-elemen di dalam liturgi kita ini diisi, dieksekusi. Begitu saudara. Ya, termasuk pemilihan lagu. Saudara sekalian, kalau saya misalnya disuruh untuk menyusun liturgi untuk GKY Tanjung Pinang, di mana jemaatnya sebagian besar itu berbahasa Teochew. Rekan saya Pendeta Joni Sumadi sepertinya ada di ruang Zoom ya, bersama dengan rekan-rekan GKY Tanjung Pinang ya. Saudara, saya pasti akan mengurangi sebanyak mungkin lagu-lagu yang mungkin berbahasa Inggris, apalagi Inggris kuno. Thee, thou, misalnya begitu saudara ya. Lalu kemudian strukturnya sangat puitis sekali. Malah mungkin saya tiadakan sama sekali begitu saudara. Saya akan pilih lagu-lagu di dalam bahasa Indonesia, bahkan kalau bisa lagu-lagu di dalam bahasa Mandarin, bahkan bahasa Teochew saudara. Nah saudara lihat di sini saudara, ada pergumulan teologis bagaimana memilih lagu yang tepat, tetapi juga ada keputusan pastoral yang diambil dalam rangka bagaimana caranya kita bisa melayani jemaat sebaik mungkin supaya jemaat bisa bersama-sama dengan kita beribadah begitu saudara ya. Nah saudara, di tempat kita masing-masing pergumulannya lain-lain rekan-rekan. Ya, itulah sebabnya di sini ada ruang bagi kita. Ruang memilih lagu-lagunya. Ada lokal tertentu yang memang sudah terbiasa. Salah satunya mungkin kalau saya tidak salah, ingat kalau saya salah minta maaf, nanti tolong dikoreksi. Misalnya rekan-rekan di GKY BSD sudah terbiasa menyanyikan lagu him sejak 200 tahun yang lalu, sejak dulu lah begitu ya, sejak dulu setahu saya begitu. Jadi maksudnya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan di sini, semua tersedia, resources juga tersedia begitu ya. Dan jemaat memang melakukan itu sekian lama begitu saudara. Tapi begitu pindah ke lokal yang lain, mungkin perlu ada penyesuaian proporsinya begitu saudara. Nah seringkali saudara sekalian, apa yang kita lakukan di tengah-tengah konteks lokal kita saudara, kita mungkin kurang memikirkan sisi itunya juga begitu saudara. Nah di sini saudara sekalian, mari kita pikirkan bersama-sama, pakai ruang ini saudara sekalian, di tengah liturgi yang baku ini, pakai ruang ini dengan sebaik mungkin, gumulkan baik-baik saudara, sering-seringlah ngobrol dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan rohaniwan yang ada di tempat lokal GKY saudara masing-masing, lalu kemudian temukan hal-hal apa yang pastoral yang bisa menolong seluruh jemaat untuk beribadah bersama-sama saudara. Sekali lagi saudara sekalian, tiap lokal punya kesempatan untuk menggumulkan, tapi dengan sangat serius dan dengan sangat hati-hati saudara ya. Karena kita menghormati Tuhan saudara sekalian dan kita mau melayani jemaat Tuhan. Oke? Nah, lalu yang ketiga implementasinya, apakah ada pengaruh kalau saya makin tinggi? Oh ada saudara keluarnya gitu. Nah saudara, sebagian juga mungkin bertanya bagaimana dengan kebaktian-kebaktian khusus? Ya, saudara dokumen juga sudah mengakomodasi hal ini saudara sekalian, penyesuaian minor dapat dilakukan di kebaktian-kebaktian minggu yang bersifat khusus. Misalnya masa-masa prapaskah atau Lent, masa Advent, kebaktian Paskah, kebaktian hari ulang tahun GKY BSD misalnya. Nah saudara silakan, penyesuaian-penyesuaian minor dimungkinkan oleh dokumen ini saudara sekalian. Nah tetapi kenapa ada catatan minor saudara sekalian? Karena itu kebaktian minggu. Ya biar bagaimanapun mari kita ingat itu adalah kebaktian minggu saudara sekalian. Ya kita berusaha supaya kebaktian minggu kita itu betul-betul merupakan ekspresi daripada Yesaya pasal 6 yang kita pakai sebagai struktur dasar daripada liturgi kita saudara sekalian. Tapi penyesuaian-penyesuaian minor yang diperlukan, misalnya kalau ada moment of anniversary, silakan saudara sekalian. Ya, ada satu rekan yang tadi pada waktu makan siang bertanya kepada saya, bagaimana dengan kebaktian-kebaktian non hari Minggu? Saudara, saya kira ruangnya lebih besar lagi saudara sekalian. Kan dokumen kita sementara ini hanya berfokus kepada kebaktian Minggu. Misalnya kebaktian Jumat Agung saudara. Kami di GKI Mangga Besar dulu 6 jam saudara sekalian kebaktiannya. Ya. Maka tidak mungkin liturgi yang kebaktian minggu ini tidak cukup saudara untuk mengakomodasi waktu yang relatif panjang dengan berbagai macam penekanan-penekanan. Sebab biasanya kebaktian khusus itu ada penekanan-penekanan yang khusus begitu kan ya saudara ya. Jadi sekali lagi penyesuaian minor dapat dilakukan di kebaktian-kebaktian minggu yang bersifat khusus saudara ya. Nah saudara sekarang mari kita lihat bersama-sama liturgi yang baru dan kita bandingkan dengan liturgi yang lama.
Yang ada di kolom sebelah kiri itu adalah liturgi yang kita pakai saat ini berdasarkan saudara ya, dokumen yang resmi yang pernah dikeluarkan oleh Sinode GKI beberapa tahun yang lalu. Ya, implementasinya bagaimana saudara sekalian? Sekali lagi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, terjadi variasi. Ya, ada yang menggunakan semuanya, ada yang memilih untuk mengurangi beberapa item, saudara sekalian, ada yang memakainya secara bergantian. Ya, nah tetapi itulah saudara yang di sebelah kiri itu adalah liturgi kita yang saat ini berdasarkan dokumen resmi yang pernah dikeluarkan oleh Sinode GKI, saudara sekalian. Yang tengah itu adalah kutipan dari Yesaya 6 yang menjadi struktur daripada liturgi kita, dan yang sebelah kanan itu adalah liturgi kita yang baru, saudara sekalian. Masih ada halaman kelanjutannya di bawahnya nanti, saudara sekalian. Tetapi dari sini saja, saya harap saudara bisa melihat bahwa dari jumlah item saja, liturgi yang baru ini lebih ringkas. Betul ya saudara ya? Atau saudara masih ingin melihat lagi? Silakan. Ya. Secara visual saudara langsung bisa melihat secara sekilas begitu saudara ya, bahwa item daripada liturgi yang baru ini lebih ringkas. Apakah mengurangi, membuang banyak hal? Bukan, saudara. Di dalam penelusuran kami, di dalam tim saudara sekalian, kami menemukan bahwa ada banyak item-item yang sebenarnya esensinya sama, tetapi ekspresinya berbeda. Ya, misalnya puji-pujian, ada nyanyian pujian, mazmur pujian, doa pujian, esensinya sama, saudara sekalian. Hanya bentuknya berbeda. Ada yang bentuknya nyanyian, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan bentuknya membaca mazmur, begitu saudara ya. Dan kemudian dalam bentuk doa pujian, begitu saudara. Nah kami di tim kemudian di dalam rangka mencoba menyederhanakannya, saudara sekalian, kami berpikir sebaiknya pilih saja salah satu supaya lebih sederhana, begitu saudara ya. Karena tidak ada esensi yang dikurangi, begitu saudara ya. Nah saudara perhatikan secara visual, secara sekilas saudara ya. Nah nanti kita akan lihat sampai ke bawah-bawah, apakah boleh terus ditampilkan saja slide PowerPoint-nya di layar. Boleh, slide-nya boleh ditampilkan. Ya, terima kasih. Nah, saya balik lagi ke slide yang pertama ya. Nah, saya akan ambil waktu secara ringkas saudara sekalian untuk mengajak kita melihat secara sedikit mendetail saudara sekalian. Saudara lihat di liturgi yang baru saudara sekalian, bagian prelude itu dianggap sebagai bagian sebelum ibadah dimulai, saudara ya. Lalu kemudian saudara bisa melihat ada berbagai macam elemen, ada salam, ajakan bersateduh, itu yang biasanya dilakukan oleh liturgis pada waktu mulai. Tadi Pendeta Gimin mulai dengan menyapa saudara, begitu ya. Lalu kemudian kita bisa pakai lagu tentang penyataan Allah misalnya, begitu saudara ya. Lalu kemudian kalau di gereja saudara kebetulan ada lonceng gereja yang bisa dipakai di situ saudara. Dan kalau memang merasa baik jikalau ada prosesi pelayan ibadah saudara sekalian, itu pun juga dimungkinkan, saudara. Tetapi saudara sekalian, dalam liturgi yang baru ini, saudara, prelude ini, saudara sekalian, dikeluarkan dari liturgi dalam pengertian begini, saudara. Dianggap sebagai bagian sebelum ibadah, saudara. Ya. Sementara kalau saudara lihat dalam liturgi yang lama itu, prelude dianggap bagian dari ibadah itu sudah dimulai, saudara ya. Well, secara jam, ya tentu sama. Practically sama begitu, saudara. Tetapi secara konsep beda, saudara. Ya, secara konsep beda. Nah, karena prelude beserta item-item di bawahnya itu sebelum ibadah, istilahnya sebelum ibadah itu resmi dimulai begitu saudara ya, maka elemen A, B, C, D yang ada di situ saudara tidak selalu harus semuanya hadir. Ya, begitu saudara. Tapi saya kira A pasti hadir lah ya. Kan tidak mungkin saudara ya tidak menyapa jemaat, pasti saudara akan menyapa jemaat begitu ya. Lalu kemudian lagu tentang penyataan Allah kemungkinan besar akan hadir karena kita biasa memang pakai lagu begitu kan ya untuk menolong jemaat mempersiapkan diri begitu. Tapi lonceng beribadah, saudara kalau saudara bisa, saudara punya dan kalau bisa diadakan memang lebih baik saudara. Karena itu semacam menjadi penanda begitu. Tetapi kami di tim sangat menyadari saudara sekalian, tidak semua lokal itu punya luxury untuk menyediakan lonceng, begitu kan ya. Nah seringkali kadang-kadang digantikan dengan keyboard. Minta maaf saudara sekalian, kadang-kadang mungkin pilihan suaranya itu kurang pas sehingga tidak menggambarkan keagungan suara lonceng itu sendiri, begitu saudara ya. Nah
Bagaimana dengan prosesi pelayan ibadah, saudara sekalian? Ini pun juga silakan saudara pertimbangkan secara kontekstual. Ada GKI-GKI tertentu yang memang sudah terbiasa melakukan itu dan memang dirasa perlu begitu saudara ya. Tapi ada GKI lain mungkin merasa tidak harus begitu saudara ya. Nah ada ruang sekali lagi di situ di bagian prelude saudara. Nah mari kita masuk ke dalam liturginya saudara. Panggilan beribadah. Nah panggilan beribadah ini saudara sekalian. Ngomong-ngomong saudara, penjelasan setiap elemen ini ada di dalam dokumen saudara ya. Penjelasan singkatnya, saya hanya akan membahasnya secara cepat saudara karena keterbatasan waktu saudara ya. Saudara ingat saudara sekalian, prinsip pertama di dalam definisi ibadah kita itu apa saudara? Ibadah Kristen adalah respons yang kita berikan kepada Allah yang mengundang kita saudara ya. Nah itulah sebabnya kebaktian kita dimulai dengan panggilan beribadah dan ekspresi liturgi yang paling mewakili menurut kami di tim itu adalah dengan menggunakan ayat panggilan beribadah, ayat firman Tuhan. Ya, karena ayat firman Tuhan itu sedikit banyak langsung memberikan pesan kepada jemaat bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Ya, tentu saja ayat panggilan beribadah yang seringkali kita pakai itu mungkin kutipan dari Mazmur yang merupakan ajakan yang diberikan oleh manusia kepada manusia yang lainnya, begitu saudara ya. Tetapi karena itu ayat firman Tuhan, maka sedikit banyak bobotnya pasti berbeda dengan kalimat yang kita ucapkan sendiri, yang bukan dari Alkitab, begitu saudara ya. Nah maka saudara sekalian, di dalam panggilan beribadah ini saudara sekalian, mari pergunakan ayat panggilan beribadah, ayat firman Tuhan yang memanggil jemaat untuk beribadah. Ya, nah saudara perlu gumulkan baik-baik, perlu telusuri baik-baik, perlu perhatian bersama bahwa betul-betul ayat ini adalah ayat yang memanggil jemaat untuk beribadah atau setidak-tidaknya datang kepada Tuhan. Contoh misalnya, Matius 11 ayat 28 apa saudara? Kalau ada yang tahu dapat door prize dari GKI BSD. Minta maaf ya karena tuan rumah ya. Habis gini kayaknya nggak boleh di sini lagi nih ya Musulyong ya. Apa Matius 11 ayat 28 saudara? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ayat seperti itu tidak spesifik hanya untuk ibadah, tetapi saudara merupakan ajakan dari Tuhan Yesus sendiri untuk datang mendekat kepada Allah. Gitu kan saudara ya. Dan ayat-ayat banyak saudara sekalian di dalam kitab Mazmur 100, Mazmur 95 saudara sekalian. Itu semua bisa dipakai saudara ya. Lalu kemudian masuk ke bagian pemujaan saudara ya. Saudara lihat di paling kiri itemnya banyak, di bagian ini saudara sekalian kami dalam rangka menyederhanakan juga saudara sekalian. Setelah ayat, baik sekali kalau kemudian itu diresponi dengan nyanyian jemaat. Ya, ada nyanyian pengagungan dan syukur. Nah saudara, di sini kami tidak menentukan saudara mau pakai berapa lagu. Nggak ada saudara. Ini ruang yang diberikan kepada setiap kita. Ya, kami di GKI Mangga Besar seringkali pakai 2 lagu di medley atau lebih tepatnya mungkin 1,5 lagu kali ya rekan-rekan ya. Karena mungkin kita tidak selalu medley full 2 lagu. Tapi misalnya 1 lagu lalu medley dengan hanya refnya saja, begitu. Atau kadang-kadang bisa lebih sedikit kalau memang lagunya agak pendek, saudara. Nah, yang perlu digarisbawahi di bagian ini adalah isi nyanyiannya itu, saudara. Ya, adalah nyanyian pengagungan dan syukur. Jangan pilih lagu misalnya tentang komitmen, misalnya atau apalah saudara sekalian. Kan ada banyak lagu macam-macam. Atau misalnya, ini contoh aja, saudara ya. Kaulah harapan dalam hidupku, misalnya begitu saudara ya. Nah mungkin kurang cocok saudara, bukan lagunya jelek tapi kurang cocok di bagian ini saudara ya. Oke, nyanyian pengagungan dan syukur. Lalu setelah itu saudara sekalian masuk ke pengakuan dosa. Nah saudara lihat, mungkin ini satu-satunya bagian di dalam liturgi ini di mana kami memberikan option ya, ayat atau nyanyian pengakuan dosa. Kenapa ada option di sini saudara sekalian? Tadinya kami juga bergulat salah satunya di item ini saudara ya. Ayat aja, enggak nyanyian aja, begitu kan ya. Wah debat panjang saudara sekalian, tapi setelah pikir lagi, sebaiknya bagian ini saja diberikan option begitu saudara. Ya, balik lagi, misalnya kenapa ayat saja? Karena mungkin di minggu-minggu tertentu, ayat firman Tuhan tentang pengakuan dosa itu jauh lebih powerful daripada misalnya menggunakan nyanyian. Tapi dalam beragam konteks yang lain, misalnya nyanyian itu mungkin jauh lebih menolong begitu. Jadi kami tetap memberikan ruang di sini. Hanya catatan kami di sini adalah, saudara tidak perlu pakai dua-duanya seperti yang sekarang kita lakukan. Ya, karena apa? Esensinya sama, saudara sekalian.
Ya, esensi liturgikalnya sama, saudara sekalian. Ya, adalah pengakuan dosa begitu saudara ya. Nah lalu setelah itu saudara sekalian dilanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Nah masuk ke pengampunan dosa saudara sekalian. Ada janji pengampunan dosa. Saudara, di sini saya ingin garis bawahi saudara sekalian bagian ini, apalagi sekarang saudara ya dengan liturgi yang baku ini saudara ya. Bagian ini tidak boleh dihilangkan. Janji pengampunan dosa. Sebab saudara sekalian, janji pengampunan dosa ini adalah salah satu feature di dalam reform teologi saudara. Ini adalah salah satu karakteristik teologi reform saudara sekalian. Bahwa ketika Allah, bahwa ketika kita datang mengaku dosa kepada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Bagaimana caranya? Di tengah-tengah segala kegagalan kita yang begitu banyak saudara, nggak tahu saudara. Tapi realitas yang Alkitab ajarkan, Allah pasti mengampuni. Ya, di dalam kekayaan rahmatnya. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, ini perlu dikumandangkan sebagai kabar baik kepada seluruh jemaat Tuhan. Kalau enggak, kebaktian kita sendu sekali saudara sekalian. Kita berhenti hanya pada pengakuan dosa. Nah kita perlu ya mendengar janji pengampunan dari Tuhan. Nah berbeda dengan rekan-rekan dari tradisi misalnya Katolik atau bahkan tradisi Lutheran saudara sekalian yang menggunakan formula kalimat absolusi atau absolution saudara sekalian sebagai hamba Yesus Kristus aku menyatakan dosamu telah diampuni. Ya kira-kira formulanya seperti itu saudara ya. Nah kita di kalangan reform saudara sekalian lebih memilih teks firman Tuhan. Ya kenapa? Untuk memberi pesan kepada jemaat bahwa yang mengampuni ini bukan yang berdiri di sini yang kemudian menyampaikan formula absolusi itu, tetapi siapa saudara? Tuhan sendiri saudara ya. Maka jangan sampai ini ditiadakan saudara sekalian. Pada waktu saudara melakukan penyesuaian minor saudara, saya berharap saudara bukan ini bagian yang di take out saudara. Karena ini bagian yang penting saudara ya. Nah lalu setelah itu saudara sekalian ada nyanyian syukur. Nah saudara kami pun juga tidak membatasi mau berapa jumlahnya, mau jenisnya seperti apa, lambat, cepat segala macam. Saudara, yang jelas ini haruslah merupakan ekspresi syukur kita karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan pengampunan itu pasti karena dijamin sendiri oleh janji firman Tuhan sendiri, saudara sekalian ya. Apakah sampai saat ini cukup jelas, saudara? Semoga saya tidak terlalu cepat, saudara. Tapi kalaupun saya terlalu cepat, saudara bisa kembali lagi ke dokumen untuk melihat penjelasan lengkapnya. Ya, nah masuk kemudian ke bagian proklamasi, saudara ya. Ya, saudara lihat selalu ada kesesuaiannya dengan Yesaya pasal 6, saudara. Ya. Saudara melihat di dalam liturgi yang baru ini, saudara tidak ada lagi petunjuk hidup baru, saudara ya. Notice nggak saudara? Notice ya, harusnya kalau di liturgi yang lama ada kan saudara ya? Ada petunjuk hidup baru ya. Nah di liturgi yang baru ini tidak ada lagi petunjuk hidup baru, karena apa saudara? Karena kami di tim setelah berdiskusi panjang dan mencoba melihat liturgi-liturgi dari denominasi yang lain juga saudara sekalian, petunjuk hidup baru ini lebih tepat kalau langsung dikaitkan dengan teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Jadi lebih tepat kalau menggunakan teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Tapi karena kita punya ruang untuk membacakan teks Alkitab yang akan dikhotbahkan secara lebih panjang sebelum khotbah, maka sebaiknya petunjuk hidup baru dihilangkan saja, dipindahkan ya karena fungsinya kurang lebih sama begitu saudara ya. Saya lanjutkan saudara ya. Pengakuan iman rasuli saya kira ini kita semua nggak ada kesulitan dalam hal ini. Lalu ada nyanyian persiapan firman Tuhan, lalu ada doa iluminasi. Nah saudara lihat di liturgi yang lama tidak tercantum ada doa sebelum khotbah. Prakteknya ada nggak saudara? Ada. Nah kami memasukkan itu saudara sekalian dengan dua alasan-alasan. Yang pertama untuk memastikan bahwa doa sebelum firman Tuhan dibaca dan diberitakan itu selalu harus ada dalam konteks kebaktian minggu saudara. Dan yang kedua, kami menyebutkan doa iluminasi untuk memberitahukan bahwa doa yang dipanjatkan di sini bukan doa yang lain-lain selain apa? Memohon iluminasi, pencerahan daripada Allah Roh Kudus sendiri pada waktu firman itu dibacakan dan diberitakan, begitu saudara ya. Masuk ke pembacaan teks Alkitab. Nah ini juga saudara kenapa kami cantumkan di sini saudara sekalian selain memang di liturgi yang lama ada dan kami rasa ini ruang yang sangat baik. Kalau selama ini saudara sekalian kita mungkin hanya mendengarkan pendeta yang berkhotbah yang akan membacakan teksnya. Tapi dengan sebenarnya ditaruh di sini saudara sekalian ada ruang bagi kita untuk melibatkan jemaat atau pelayan, termasuk anak-anak, termasuk remaja, termasuk mungkin senior yang berbahasa Mandarin. Kita bisa pakai ruang itu saudara di situ pembacaan Alkitab. Ada ruang yang khusus di situ saudara ya. Lalu kemudian setelah itu khotbah diberitakan saudara sekalian. Nah tentu saja ini perlu janjian saudara sekalian sama pengkhotbahnya, perlu ada kesepakatan pastoral saudara ya. Jangan sampai tadi udah doa, pendetanya waktu mau khotbah doa lagi.
redundant begitu saudara ya. Lalu kemudian jangan sampai tadi sudah teksnya dibacain pendetanya atau pengkhotbahnya bacain lagi saudara ya. Nah kurang apa ya? Ya kurang lah begitu saudara ya. Nah lalu setelah itu saudara, setelah khotbah ada doa syukur untuk firman Tuhan. Nah kami menspesifikannya begitu saudara ya. Ya doa tapi doa apa? Nah kami mau supaya fokusnya doa syukur untuk firman Tuhan, bukan doa aplikasi saudara. Ya, karena seringkali kadang-kadang saudara sekalian doanya aplikasi dari khotbah begitu saudara ya. Boleh juga sih sebenarnya, tidak ada, Tuhan tidak marah sih sebenarnya saudara begitu ya. Cuman maksudnya karena ini public worship begitu saudara ya, liturgi kita itu has to mean something begitu saudara ya. Nah jadi di sini spesifik saudara kita mengharapkan doa syukur untuk firman Tuhan. Nah lalu setelah itu saudara sekalian, nah ini di sini biasanya posisi sakramen baptisan kudus atau sidi, lalu kemudian perjamuan kudus dan upacara-upacara gerejawi lainnya bisa dilakukan. Ya, saya lanjut terus dedikasi. Ini saya kira nggak ada masalah, ini persembahan diberikan, lalu kemudian doa syukur, lalu kemudian ada doa syafaat saudara. Ya, terus saudara sekalian masuk ke berita penggembalaan. Nah kenapa ini diberi tanda kurung saudara? Karena nggak ada di Yesaya 6 saudara. Ya, karena sebenarnya berita penggembalaan ini lebih ke arah fungsi penggembalaan lah begitu saudara ya. Fungsi liturgikalnya memang tidak ada kaitan secara langsung begitu saudara ya. Maka kalau saudara nanti lihat penjelasannya saudara sekalian, sebenarnya tiap lokal diberikan ruang juga. Ya. Dulu pernah sebelum khotbah, lalu kemudian pernah sekarang kebanyakan setelah persembahan begitu ya rekan-rekan ya. Atau misalnya kalau saudara lihat gereja lain, GKI misalnya sebelum kebaktian mulai. Atau misalnya saudara pernah lihat gereja lain setelah kebaktian selesai. Silakan saudara sekalian, tapi gumulkan sama-sama saudara ya. Gumulkan sama-sama baik-baik mana yang paling pas sesuai dengan pergumulan konteks masing-masing. Nah kami mencantumkan di situ saudara sekalian dengan satu harapan bahwa jangan sampai karena tidak dimunculkan sama sekali lalu kemudian itu jadi dasar kemudian kita mengatakan udah nggak usah aja lah, nggak usah aja ada berita pengembalaan. Nah jangan sampai juga seperti itu saudara, karena kan kita hidup bersama-sama bergereja saudara ya, tetap perlu ada berita pengembalaan yang kita perlu bersama-sama perhatikan ya. Bagian terakhir pengutusan ya, doksologi, lalu kemudian pengutusan dan berkat. Sudah tidak ada lagi ayat khusus, ayat pengutusan atau pujian pengutusan, tapi langsung pengutusan akan disampaikan. Karena umumnya biasa pendeta juga langsung akan menyampaikan, saudara kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah saksi Kristus, jadilah penyembah-penyembah yang benar begitu ya, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal misalnya begitu saudara ya. Nah lalu kemudian setelah itu tentu ada amin ya, tapi amin ini biasanya boleh tidak harus selalu amin yang sekarang kita pakai saudara, bisa juga amin yang lain sebenarnya begitu, dan ruang itu ada di situ saudara ya. Nah postlude, ini postlude juga sama seperti prelude saudara ya. Juga tidak selalu harus semua item itu ada, tetapi minimal saudara sekalian item C itu pasti ada, ya kan? Secara praktis kebaktian kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Oke. Nah saudara sekalian ada beberapa catatan. Catatan pertama saya sudah tidak perlu sebutkan karena tadi saya sudah sebutkan. Catatan kedua saja saudara sekalian. Saudara mungkin ada yang bertanya, paduan suara kapan nyanyinya? Benar nggak saudara ya? Saudara di dalam tim kami saudara sekalian, kami kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya dari awal sampai selesai, bukankah paduan suara itu terus melayani bersama-sama? Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya dari awal sampai selesai melayani terus begitu. Tidak ada porsi khusus hanya paduan suara saja yang melayani untuk menyanyi begitu saudara. Ya memang praktisnya ada begitu, tapi sebenarnya secara esensial dari awal sampai selesai kita melayani sama-sama begitu saudara ya. Nah lalu yang kedua, lebih ke yang kedua saya rasa begitu ya dalam pergumulan kami di tim. Seringkali lagu yang dipersiapkan oleh paduan suara itu tidak selalu pas kalau dipaksakan hanya di satu bagian saja. Sebut misalnya lagu di bagian persembahan saudara. Lagunya misalnya hari itu lebih cocok kalau untuk perjamuan kudus misalnya saudara. Ya kurang pas misalnya. Atau lagu pujian misalnya, taruhnya di sebelum firman Tuhan, lagu semangat begitu saudara ya. Semangat penuh puji-pujian kepada Tuhan. Nah bukankah mungkin sebaiknya ditaruh di bagian lebih awal misalnya gitu ya. Nah jadi di sini saudara sekalian bukan berarti tidak dimasukkan dalam liturgi, artinya tidak ada ruang buat paduan suara. Ada saudara. Nah saudara menggumulkan baik-baik di bagian mana di dalam liturgi kebaktian kita, di minggu itu paduan suara perlu diposisikan supaya benang merah narasi kisah Allah dan dialog antara Allah dengan umat di dalam kebaktian kita itu boleh berlangsung
secara secara logis dan juga secara mulus. Kira-kira seperti itu, Saudara. Bok Sulyong, apakah waktu saya sudah habis? Sudah ya? Ya, oke, Saudara ya. Oke, saya rasa sudah. Sebelum saya berikan kembali kepada Bok Sulyong, Saudara, mari diskusi sebentar, Saudara ya. Kembali lagi ke dalam grup Saudara masing-masing, Saudara ya. Saudara coba diskusikan pertanyaan ini, Saudara ya. Bandingkan liturgi yang baru dengan liturgi yang selama ini dipakai gereja Anda, apa saja yang harus disesuaikan? Saya yakin di lokal tertentu ada lebih banyak, di lokal yang lain mungkin akan lebih sedikit, Saudara ya, akan berbeda-beda. Silakan Saudara boleh ngobrol, Saudara ya. Di circle masing-masing, dengan rekan-rekan segereja masing-masing, demikian juga saudara-saudara yang ada di Zoom, silakan. Baik, selamat siang saudara ya. Ya. Oke, saudara, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab terkait dengan 3 sesi yang sudah kita lewati ya, baik tentang esensi, ekspresi dan tadi ya liturgi begitu. Nah, saudara, sebelumnya ya saya akan memanggil dulu rekan-rekan saya, tim saya yang selama ini 3 tahun lebih kami berjuang, berdebat bersama, dan sampai akhirnya membuahkan hasil seperti yang saudara pegang hari ini di tangan masing-masing. Saya panggilkan Pendeta Gimin dari Pluit, silakan boleh maju. Pendeta Gimin, Pendeta, ya. Lalu Pendeta Luki, ya. Silakan maju ya. Dan juga Guru Injil Susanti ya. Ya. Dari Pluit. Pendeta Luki tadi dari Mangga Besar ya, Saudara ya. Ya. Oh, masih sekarang di Mangga Besar ya. Kirain sudah mau pindah, Pak. Boleh maju semua ke depan ya, biar dikenal oleh seluruh rekan-rekan baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Ya, inilah wajah-wajah tim pembaharuan ya. Oh, belum masuk kamera ya? Masuk ke kamera dong, temenin saya ya. Oke ya. Ya, inilah wajah-wajah teman-teman dari tim pembaharuan ibadah yang dibentuk ya 3-4 tahun yang lalu, saudara, untuk kemudian menggumuli bersama-sama dan kemudian akhirnya kami membagikan hasil daripada penelitian kami dan pembaharuan yang kita akan lakukan, saudara. Saudara, baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Buat saudara yang ada di ruangan utama, saudara ya, saudara nanti kalau mau bertanya, saudara bisa ke mic yang ada di tengah ya. Nah, saya akan kemudian membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada dari platform Zoom. Ya, jadi buat saudara-saudara yang ada di Zoom, saudara bisa mengirimkan pertanyaan ke admin 2 ya. Jadi langsung direct message ke admin 2 supaya admin bisa kemudian memberikan mention gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa pertanyaan. Jadi saya sebagai moderator, saudara, pertanyaan yang pertama adalah, apakah tempo lagu doksologi dan lagu amin yang seharusnya adalah seperti pada ibadah pembukaan tadi? Ya, tadi kita ibadah pembukaan nyanyi doksologi dan amin. Pertanyaannya adalah, apakah temponya seperti itu atau mungkin lebih lambat atau makin tambah cepat begitu ya. Nah, ini karena tadi yang memimpin adalah Pendeta Gimin ya, jadi langsung Pendeta Gimin akan menjawab bagian ini. Ini namanya tembak. Jawabanku relatif. Relatif maksudnya di dalam buku KPPK itu nggak tertulis berapa kecepatannya, nggak berapa apa. Tetapi juga jangan terlalu buru-buru. Kalau terburu-buru itu puji itu kayaknya nggak menikmati. Tetapi doksologi itu merupakan
pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kembali. Ya, jadi nyanyikannya dengan tempo yang moderate, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat itu juga seperti mendragging. Tetapi seperti orang lagi berjalan, orang lagi kecepatannya itu seperti lagi melangkah. Dan itu membuat itu lebih nyaman. Saya nggak tahu, menurut penilaiannya itu pertanyaan itu yang ditujukan itu, apakah menurut dia itu kecepatan atau kelambatan? Jadi gua juga susah jawabnya itu bagaimana kecepatan kelambatannya ya. Tetapi itu turut dengan porsinya. Saya nggak bisa katakan itu ukurannya cepat atau lambat gitu ya. Tetapi itu relatif lah. Saya kembalikan lagi kepada gereja masing-masing untuk menjawab, untuk memberikan tempo yang cocok lah. Tapi kalau ada gereja yang mengatakan aminnya itu panjang, ditarik pelan, itu saya percaya hamba Tuhannya juga capek banget ya. Itu tarikannya itu nafasnya itu panjang banget. Jadi seturut aja dengan gerejanya mampunya seberapa cepat. Tapi jangan kecepatan Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan terlalu cepat. Sehingga inti dari arti lagu tersebut udah nggak ada apa-apanya lagi. Oke, itu aja jawabanku ya. Baik, terima kasih Pendeta Gimin untuk jawabannya. Jadi saudara dibuka ruang untuk mengatur kecepatannya, ya. Jadi ini diberikan ruang untuk mengatur apakah temponya seperti yang tadi atau mau sedikit lambat. Tapi tentu saja jangan terlalu, ya. Semua yang terlalu itu nggak bagus, saudara ya. Terlalu gitu ya. Jadi sekali lagi perlu diatur. Dan pentingnya juga saudara, biasanya yang mimpin doksologi amin itu kan pendeta atau gembala lokal ya, begitu ya. Atau kemudian kalau pendeta nggak ada, gembalanya nggak ada, mungkin digantikan oleh hamba Tuhan setempat. Perlu janjian dulu kali ya, nadanya, kecepatannya ya, jangan nadanya terlalu tinggi begitu ya, karena bahaya juga kalau terlalu tinggi, ntar pendetanya atau hamba Tuhannya nggak dapat nadanya begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita melihat bisa melihat unsur-unsur yang ada di dalam ibadah, bisa membuat umat mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Ini Pendeta Lucky mungkin bisa membantu untuk menjawab. Iya, saudara, di balik pertanyaan ini ada asumsi yang kita perlu sama-sama klarifikasi terlebih dahulu ya, saudara ya. Yang pertama, perjumpaan antara kita dengan Allah itu merely semata-mata anugerah Allah, saudara ya. Jadi mari kita sepakat itu dulu ya, saudara ya. Maksudnya sebab di sini kita harus, makanya dari tadi saya menggunakan kata-kata seperti membuka ruang yang berpotensi. Kami berusaha untuk menghindari kata-kata yang mengindikasikan adanya kepastian, adanya magical formula misalnya, bahwa kalau kita begini, ini kayak mantra nih, nanti begini nih. Kalau kita begini, perjumpaan dengan Allah pasti akan terjadi. Kalau kita nyanyi lagu yang seperti ini, nanti perjumpaan dengan Allah pasti terjadi. Kalau ibadah kita tuh dari awal benar sampai selesai itu benar, pasti perjumpaan itu akan terjadi. Nah, mari kita sama-sama sepakati terlebih dahulu bahwa perjumpaan Allah dalam pengertian dijumpai dan menyadari bahwa kita itu mengalami perjumpaan dengan Allah itu semata-mata karena anugerah Tuhan, begitu ya saudara ya. Nah, tetapi kalau yang dimaksud itu adalah bagaimana untuk kemudian membuka ruang-ruang yang potensial, yang menolong setiap kita yang beribadah itu available terhadap ruang-ruang perjumpaan, terhadap anugerah Allah yang bisa datang kapan saja, dengan cara yang bagaimana saja. Nah, maka saudara sekalian, sebenarnya kalau tadi lihat balik ke dalam penjelasan yang coba kami utarakan di dalam dokumen itu, saudara sekalian, kalau saudara tadi lihat ada prinsip, ada lihat kaidah segala macam, kalau saudara mencoba untuk memperhatikan hal tersebut, saudara, ya, saya yakin saudara sekalian ruang-ruang yang potensial itu akan lebih banyak dan lebih ditonjolkan. Salah satu contoh misalnya saudara, ya, yang kami lakukan misalnya, saya pakai contoh GKI Mangga Besar, minta maaf saudaranya, bukan apa-apa, tapi karena itu yang saya paling banyak tahu, begitu saudara ya. Kami di GKI Mangga Besar itu terbiasa kalau mau doa pengakuan dosa, pada waktu hamba Tuhan sudah naik, lalu kemudian mari kita ambil waktu tenang, masing-masing berdoa secara pribadi.
Tidak ada iringan apa-apa, saudara. Hening. Kalaupun ada musik, ya, musik itu sampai satu titik akan berhenti dan silent momennya itu terus berlanjut, saudara. Ya. Apakah dulu seperti ini? Tidak juga, saudara sekalian. Zaman dulu pernah juga selalu diiringi dengan musik, begitu, saudara, ya. Nah, kenapa kemudian kami memutuskan untuk menyediakan ruang itu, saudara? Sudah bayangkan dari awal sampai selesai, saudara sekalian. Begitu crowded, saudara, ya. Di mana ruangnya betul-betul kita datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku, I am sorry. Aku sudah salah, Tuhan. Dan butuh silent moment yang cukup, tidak perlu juga terlalu panjang, tapi yang cukup untuk betul-betul umat melakukan seperti yang diinstruksikan dari mimbar, bukan? Datang kepada Tuhan secara pribadi. Di dalam banyak kasus, saudara sekalian, termasuk di gereja lain, saudara, ya, saya baru begini, Tuhan, mari kita berdiri. Waduh, belum juga doa, baru ngomong Tuhan begitu, ya. Belum mengaku begitu, saudara, ya. Nah, jadi misalnya dengan memberikan silent moment itu, saudara sekalian, di bagian itu, nah itu menolong kita untuk menyadari. Dan tentu saja dengan kalimat-kalimat transisi, ya, terbiasa sekali rekan-rekan liturgis di GKI Mangga Besar misalnya menyapa jemaat, mengawali dengan mengatakan hari ini kita bersama-sama meresponi undangan Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Nah, saudara, itu adalah strategi-strategi yang bisa kita munculkan, meningkatkan kesadaran jemaat bahwa di momen yang khusus ini, inilah yang kita rindukan, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga tentu, pendidikan tentang ibadah, pemahaman tentang ibadah itu perlu terus disampaikan, ya, ditekankan di dalam berbagai macam konteks yang memungkinkan. Nah, mungkin kira-kira itu dulu kali ya, Mas Sugeng, ya. Terima kasih buat pertanyaannya, saudara. Untuk jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Zoom, saudara. Yang pertanyaan ketiga adalah, saya baca, ya. Di dalam ibadah, kalau ibadah adalah undangan dari Allah Tritunggal, tetapi kenapa di panggilan ibadah kita, pertolongan kita adalah, ya, saudara masih ingat ya formulasi votum itu, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, amin. Mengapa tidak ada Allah Roh Kudusnya? Ya, jadi pertanyaan ini saya akan address kepada Guru Injil Susanti untuk bisa menjawab. Ya, rekan-rekan sekalian, di GKY ada sebagian gereja menggunakan votum dan sebagian lagi tidak. Itu juga mungkin karena memang ada semacam miss dalam suatu masa sehingga ada yang masih terus menggunakan, ada yang tidak. Dan di dalam liturgi yang baru ini sudah tidak dicantumkan lagi votum. Memang votum itu digunakan oleh gereja-gereja tradisional dan kalimatnya semua sama. Dan itu yang menjadi bahkan juga pertimbangan, di dalam votum itu memang tidak ada kata Roh Kudus. Jadi karena kita memahami bahwa sebuah ibadah itu melibatkan 3 pribadi Allah Tritunggal, jadi votum itu tidak lagi menjadi sebuah keharusan, dan bagaimana memasukkan 3 ketritunggalan Allah itu di dalam ibadah, bisa di dalam nyanyian, bisa di dalam doa yang kita naikkan. Jadi di situ memang berarti harus ada kesadaran atau awareness bahwa kita mau ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sama-sama disembah. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian juga di dalam pengakuan dosa misalnya kita bisa, ya khususnya ini hamba Tuhan yang memimpin, ya, tidak lupa untuk menyebutkan bahwa Roh Kudus Tuhan berikan di dalam hati kita untuk membimbing, untuk menegur hal-hal seperti itu. Nah, saudara sekalian, memang kalau bicara tentang lagu, tidak semua lagu banyak membahas langsung 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu him masih terus kita hargai dan nyanyikan, karena di dalam him itu adalah beberapa lagu yang memang memberikan statement yang jelas mengenai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau ada lagu-lagu kontemporer juga yang seperti demikian, tentu itu baik juga untuk edifikasi jemaat, sekalipun mungkin jemaat tidak sadar, tetapi kita sadar, begitu ya, yang lebih sadar memberikan edifikasi kepada yang belum sadar. Mungkin itu ya. Ya. Dan mungkin kalau saya tambahkan sedikit terkait votum, karena ini mungkin juga jadi salah satu pertanyaan dari banyak rekan-rekan begitu ya, saudara. Rekan-rekan multimedia, apakah boleh ditampilkan slide saya tadi yang liturgi kebaktian itu di yang halaman yang pertama yang sudah ada tabelnya. Boleh? Kalau boleh tahu, khususnya rekan-rekan yang ada di BSD, ya, Mas, berapa banyak yang masih ada votum di liturgi kebaktiannya? Ya, oke. Ya, terima kasih, turunkan tangan. Ini kayak lagi KKR, saudara, ya. Haleluya. Ya,
It's okay saudara, jangan merasa bersalah atau bagaimana saudara. Tetapi sebenarnya saudara sekalian, kalau saudara lihat yang di sebelah kiri itu saudara, itu liturgi yang dipakai saat ini berdasarkan dokumen yang official yang dikeluarkan oleh sinode. Apakah saudara menemukan votum di situ saudara? Tidak ada saudara. Jadi sebenarnya saya lupa di tahun berapa begitu saudara ya. Belum terlalu lama sebenarnya saudara sekalian pada waktu dokumen dimunculkan, memang votum itu sudah tidak lagi dimasukkan di situ. Nah, kenapa banyak GKI masih menggunakan votum? Saudara, saya juga jemaat GKI, GKJMB dulu saudara sekalian, waktu saya masih di Balikpapan saudara sekalian, mengikuti semua GKJMB yang lain, kita menggunakan votum. Tetapi kemudian sampai satu masa ketika ini muncul saudara sekalian, sebagian gereja sudah mulai tidak menggunakan votum lagi, mengikuti ini, jadi nggak salah juga. Sebagian mungkin karena berpikir bahwa ini kita lakukan sejak dulu, jadi terus saudara sekalian. Ya, nah tadi sudah dijelaskan sedikit pertimbangan-pertimbangan, dan kalau ngomong soal votum ini saudara, sejarahnya sedikit panjang saudara sekalian dan complicated begitu saudara ya. Tapi sebenarnya yang kami lakukan atau yang kita lakukan di dalam liturgi yang baru ini saudara sekalian bukan menghilangkan votum, tetapi memang meneruskan liturgi yang lama. Votum itu tidak ada saudara sekalian, dengan beragam pertimbangan yang tadi sudah sempat disampaikan juga saudara ya. Nah jadi sekali lagi mohon setelah ini sudah cukup jelas mudah-mudahan begitu ya, kenapa votum itu tidak ada lagi di dalam liturgi kita begitu saudara. Baik ya. Setelah itu sesi pertama, 3 pertanyaan dari Zoom. Nah, saya membuka kesempatan 3 orang. Saudara boleh bertanya di ruangan ini, saudara boleh angkat tangan. Ya, 1, 2, oke 3 ya. Jadi silakan satu-satu dulu ya, pertanyaan pertama. Oke. Boleh mic yang di tengah. Oke. Cek, ya, sudah, thank you. Saya Henry dari GKI Puri. Saya mau bertanya tentang doksologi di dalam penjelasan, ya maksudnya membandingkan dengan praktek yang biasa, yang pernah kami lakukan juga di Puri. Jadi ini disebutkan penjelasannya adalah respon kita memuji Allah Tritunggal dan selanjutnya. Doksologi yang biasa di KPPK itu jelas menyebutkan Allah Tritunggal. Berapa kali dalam acara-acara khusus kita menyanyikan doksologi, kita ganti dengan lagu bagi dia segala pujian, terus segala pujian. Itu tidak ada Tritunggal di bagian itu, kita ganti. Apakah misalnya doksologi itu sebuah kewajiban dengan respon di dalam doksologi Allah Tritunggalnya disebutkan, atau memang itu sebuah memang lagu yang tadi yang saya sampaikan itu kan juga sebuah respon penghormatan, mengembalikan semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Langsung 3 pertanyaan apa? Satu-satu. Jawab. Oh, terserah. Ya, langsung dijawab ya. Silakan tim boleh memberikan jawaban terkait pertanyaan ini, silakan salah satu tim. Karena yang tanya dari Puri, ya. Saya jadi enggak. Saya punya jawaban. Saya yang jawab kalau gitu ya. Orang Puri malah kagak mau kalau pembinanya yang Maksudnya jawab. kalau Bu Susanti yang jawab nanti langsung Japri aja. Iya. Apa ada kong kali kong antara penanya dengan Iya. Nah rekan-rekan, kalau balik kepada dokumen, tadi Pak Henry ya betul ya, kalau balik kepada dokumen yang tadi Pak Henry sudah mention, saudara tidak dicantumkan juga apakah harus KPPK 53, salah satu lagu kesukaan kita begitu saudara ya, karena kebaktian sudah mau selesai begitu saudara ya. Nah, tidak dicantumkan apakah harus KPPK 53 di situ saudara, dan memang artinya memang ada ruang bagi kita untuk tidak selalu harus menggunakan KPPK nomor 53. Tetapi begini, nah tolong jangan berhenti sampai di yang tadi. Tolong yang selanjutnya ini juga diperhatikan saudara sekalian. Kalau kita melihat keseluruhan ibadah kita dan isinya seperti apa saudara sekalian, mari kita pikir ulang lagi. Kalau seandainya lagu-lagu yang kita pakai di dalam kebaktian kita sebelum-sebelumnya itu saudara, minim sekali atau bahkan tidak menyebut Allah Tritunggal saudara sekalian, atau minim atau kabur-kabur saudara. Saya secara pastoral dan teologi saudara, saya akan pilih KPPK 53. Kenapa?
setidak-tidaknya di akhir kebaktian ada satu lagu yang masih menegaskan, menonjolkan Allah Tritunggal. Ya, nah, nangkap jadi saudara ya, nangkap ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak misalnya tidak pakai 53? Boleh. Apalagi kalau ada yang lebih baik, siapa tahu mungkin new doxology yang diciptakan dalam konteks kita orang Indonesia. Bisa nggak? Bisa-bisa saja. Bok Sugimin berencana untuk itu doa kita bersama, saudara ya. Nah, jadi bisa-bisa saja, tetapi mari pertimbangkan baik-baik. Kalau kecuali liriknya Pak Henry ya, kalau liriknya itu cukup cukup setara dengan KPPK 53, no doubt, saya rasa kita pakai aja, why not? Nah, tapi kan tentu, saudara ini masih banyak aspeknya. Singable nggak? Bisa dinyanyikan oleh jemaat nggak? Gitu kan ya? Lalu kemudian pemain musiknya bagaimana dan segala macam. Jadi faktornya sebenarnya masih banyak daripada hanya sekedar mengganti atau tetap mempertahankan KPPK 53. Tapi berdasarkan dokumen ada ruang di situ. Nah, begitu ada ruang, saudara tetap selalu ingat ruang ada, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya tidak hati-hati. Justru karena ada ruang, kita perlu lebih berhati-hati supaya ruang itu tetap bisa kita nikmati. Kira-kira begitu, saudara ya. Ya, semoga menjawab Pak Henry. Cukup ya, sudah tidak perlu dijawab sama Bu Santi ya. Maksudnya betul-betul literal muncul begitu ya? Karena penjelasannya Allah itu. Ya, jadi sebenarnya di balik akomodasi ini juga ada ada batasan. Begitu kan ya. Artinya preferensi daripada dokumennya adalah yang ada Allah Tritunggalnya. Ya. Bok Sugimin mau tambahkan, silakan. Kita tahu pada waktu menulis liturgi itu dari prelude ke postlude itu merupakan segala puji hormat kemuliaan hanya kembalikan kepada Tuhan. Jadi kita tutup semuanya itu, bungkus semuanya itu kita kembalikan Tuhan, ini terima kasih. Aku memujimu, aku memuliakan Tuhan. Dan kenapa kita memilih Allah Tritunggal? Karena itu merupakan satu bentuk, satu bungkusan, satu paket. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Tritunggal. Ya, Allah Roh Kudus, dan itu merupakan satu lagu sebagai penutup, sebagai ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Itu kenapa kita memilih doksologi. Karena memang dari prelude sampai ke postlude itu merupakan satu doksologi. Jadi doksologi itu berarti pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kembali. Ya, walaupun seperti yang Musuluki katakan, tidak menutup kemungkinan boleh pakai lagu nggak? Boleh. Tetapi kita tutup biasanya, biarlah kita tutup dengan hal yang indah. Yang terbaik buat Tuhan, itu aja sih ya. Oke, baik ya, saya rasa cukup menjawab ya. Kita beri kesempatan kepada penanya kedua. Ya, selamat siang. Pertama-tama terima kasih untuk segala penjelasan yang saya rasa sangat baik buat kita semua. Perkenalkan, saya penginjil Gili, ada 2 pertanyaan sebenarnya yang saya mau ajukan. Pertanyaan yang terpenting dulu gitu ya. Yang terpenting ini sangat teknis sekali. Apakah untuk ayat-ayat yang misalkan ayat jaminan pengampunan ataupun pengakuan dosa, apakah ayatnya, lokasi ayatnya itu dibacakan ataukah sebenarnya tidak perlu, hanya kalimat-kalimatnya saja yang diucapkan oleh si worship leader untuk ngeflow ibadah itu, untuk membuat ibadah itu semakin mengalir, tidak patah-patah seperti itu. Nah, ini apakah ada keputusan dari tim pembaruan bahwa tidak perlu, ataukah hanya sebuah suggest begitu ya? Nanti mungkin bisa dijawab. Nah, yang kedua, terkait dengan Yesaya 6 ini yang menjadi backbone-nya, untuk tadi kan dikatakan bahwa di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya tidak reguler atau ibadah-ibadah khusus itu bisa dilakukan perubahan minor seperti itu ya. Nah, tetapi saya ingat bahwa ada satu buku juga yang saya baca dari bukunya Bryan Chapell, Christ Centered Worship, yang juga memasukkan backbone lain di dalam ibadah. Nah, apakah sebenarnya di dalam ibadah-ibadah yang tidak reguler, misalkan contoh
Natal tahun ini tanggal 25 itu hari Minggu begitu ya. Apakah boleh kita mengubah backbone-nya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Rekan-rekan, ya, silakan. Ini kalau gini udah semua pada mau maju. Bukan, Box karena Gimin. tadi bukan Box Gimin dari Pluit, deket sama Telugong. Yang Oh, agak iya, jauhan iya, dikit, iya. Puri. Yang dari Puri kalau gitu. Itu dari Telugong. Ya. Karena berbicara tentang liturgi itu menarik sekali. Yang pertama tadi bicara tentang, kok lupa, sorry. Ayat, alamat Oke. ayat. Oke, kalau tadi perhatiin, pada waktu aku memimpin, ayat pengakuan dosa aku nggak ucapin. Aku cuma mengatakan pemazmur mengatakan ini. Jadi biarlah kita juga datang kepada Tuhan dan seperti pemazmur dengan hati yang sama seperti dia, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku banyak pelanggaranku, aku membuka hati untuk Engkau. Tapi pada waktu janji pengampunan dosa, aku bacakan ayatnya itu. Jadi saya merasa itu relatif. Relatif maksudnya bagaimana flow dari satu item ke item yang lain. Jadi kita jangan membuat ibadah yang sekarang ini seperti ibadah yang very tradisional. Mari kita menyanyikan lagu nomor 1. Mari kita menyanyikan lagu ini. Itu nggak zamannya lagi. Tetapi bagaimana kita menyajikan sesuatu yang flow dan membuat jemaat masuk ke dalam ibadah itu tanpa ada kotak-kotak-kotaknya. Jadi kita membawa itu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Oh iya betul, ya betul. Sorry, udah tua. Paling senior di antara kami. Ya, jadi maklum ya saudara. Boleh nggak? Saya jawab boleh, karena saya sering juga lakukan hal itu. Yesaya 6 itu cuma basic backbone-nya. Saya pernah merancang satu ibadah dengan Mazmur pasal 8. Menjadikan itu satu ibadah. Dan seringkali di Pluit kita lakukan, Natal kita bicara seperti storyteller ya. Kita menampilkan seperti kita membawa mereka itu kepada suasana ini, lalu masuk lebih dalam lagi. Jumat Agung juga kita lakukan seperti storyteller ya, rekan-rekan tua ada di sini. Nah, jadi kita desain dengan sesuatu apa yang kita mau nyajikan. Tetapi itu membawa jemaat mengalami apa yang kita tulis. Bukan cuma sekedar kita buat liturgi isi slot, enggak. Kita bagaimana membawa dari awal prelude itu sudah membawa kita masuk ke dalam satu cerita. Sampai akhirnya kepada postlude dan diutus keluar. Apa tujuan kita menulis liturgi ini? Ada tujuannya. Jadi kita bikin liturgi bukan mengisi, lagu pemujaan, lagu ini, ayat pengakuan dosa, ini kita cuma isi slot, enggak. Tetapi kita memikirkan bagaimana garis benangnya dari prelude sampai ke postlude. Itu menjadi satu ibadah yang indah. Itu aja saya jawab ya. Baik, terima kasih Pendeta Gimin. Ya, penanya ketiga, silakan. Ya, thank you Pendeta Leong. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita mundur sebentar ya, mengenai panduan ekspresi yang tadi ya. Dan sebenarnya ada 3 hal fundamental kan di dalam kita mengadakan ibadah ya. Yang pertama, ya sebenarnya tujuan ibadah yang kita rancang itu memang mendorong jemaat menaikkan level partisipasi mereka. Nah, maksud saya gini, praktikalnya itu parameter apa yang bisa kita ukur? Oh, jemaatku sudah naik nih partisipasinya mungkin dari 40% ke 60% misalnya gitu. Apakah dengan cara misalnya dulu om ini sama tante ini yang nggak pernah nyanyi dari awal sampai akhir, terus dia nyanyi. Nah itu apakah sebenarnya salah satu parameter yang kita bisa ukur ya? Oh berarti si om dan tante ini berarti dia sudah berpartisipasi dalam ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, balik ke liturgi dari Pendeta Luki yang di-share yang baru ya. Nah untuk yang bagian ini nih, doa iluminasi ya, sampai ke doa syukur untuk firman Tuhan.
Nah, di situ apakah sebenarnya ruang ini bisa kita berikan kepada pengkhotbah gitu, Pendeta Luki. Artinya liturgis akan memimpin setelah nyanyian persiapan firman Tuhan and then selesai ya. Kemudian ruang itu diberikan kepada yang pengkhotbah, tetapi kita membrief, Pak tolong ya kita ada doa ini, jadi jangan sampai misalnya oh shalom langsung cerita gitu ya, itu kan ada beberapa typical pembicara seperti itu. Kemudian pembacaan teks Alkitab memang ya mungkin akan ini dan mungkin akan mengajak congregation itu membaca bersama-sama misalnya gitu. Nah itu apakah ruang itu bisa kita berikan kepada pengkhotbah supaya nggak overlapping, takutnya ada hamba Tuhan yang mungkin kita mengundang orang luar, kemudian dadakan atau apa, jadi nanti double-double seperti itu. Tuh. Itu ya, Pak Elvis, ada tambahan lagi nggak? Nggak ya, oke, thank you. Ya, baik. Ya, saudara, untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan bagaimana menilai level partisipasi jemaat. Ya, tentu saudara, tadi Pendeta Adri sudah menyampaikan ya bahwa ibadah itu participatory. Jadi bagaimana keterlibatan tiap individu di dalam sebuah ibadah untuk benar-benar memang dia partisipasi aktif. Semakin dia aktif, dia akan mengalami ruang-ruang perjumpaan dengan Allah. Maka tentu mengukurnya, ya tentu saja kita mengukurnya dari yang terlihat, saudara ya. Misalnya, apakah ketika pujian itu dinyanyikan, semua jemaat memang ikut menyanyikan. Atau memang sangat baru sekali misalnya ya. Nah tentu kalau sangat baru, saudara perlu ada namanya praibadahkah atau apa gitu ya, diajarkan dulu. Supaya nanti pada waktu dinyanyikan, jemaat pun dia ikut bernyanyi dan mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian itu, saudara. Ya, jadi kira-kira bisa dinilai dari seperti itu ya, partisipatorinya ya. Nah, lalu pertanyaan kedua, silakan rekan-rekan menjawab. Ya. Ini di dalam tim ini saya yang paling muda, saudara ya. Kelihatan dari wajah saya kan, saudara? Tolong dukunglah saya, saudara. Jadi saya sering didorong-dorong nih sama yang senior. Guyon maksudnya. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan soal doa iluminasi, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, catatan yang diberikan oleh dokumen adalah untuk doa iluminasi khususnya. Dalam hal ini, pengkhotbah atau rohaniwan akan mewakili seluruh jemaat untuk memimpin doa, begitu. Jadi artinya memang mic saya sering mati nih. Bisa diberikan kepada pengkhotbah, ditugaskan kepada pengkhotbah, atau mungkin dalam case tertentu ini pengkhotbah tamu dan mungkin kebetulan pengkhotbah yang sudah sangat senior sekali, ya sangat senior sehingga akan lebih baik kalau beliau itu misalnya konsentrasi untuk berkhotbah saja. Nah, rekan rohaniwan di misalnya di GKI BSD boleh kemudian memimpin doa iluminasi tersebut begitu. Dan yang selanjutnya ya tentu saja itu kan bagian hamba Tuhan ya. Nah, doa syukur untuk firman Tuhan, tetapi kalau perhatikan di situ doa ini dapat dipimpin oleh pengkhotbah atau orang lain yang ditunjuk dan tidak memberikan spesifik apakah orang ini harus rohaniwan atau tidak. Ya. Bisa saja kemudian misalnya di dalam special occasion kita akan minta salah satu anak sekolah minggu kita. Ya kan, saya dengar-dengar kan GKI BSD katanya sedang mencoba untuk menggumulkan tentang ibadah intergenerasi misalnya gitu ya. Nah, apakah kemudian selesai khotbah, seorang anak sekolah minggu menaikkan doa yang sederhana. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sah nggak saudara? Sah saudara. Sudah dalam nama Tuhan Yesus saudara. Nah, jadi ada ruang di situ ya Bu ya. Oke, saya harap bisa menjawab. Thank you. Ya, oke, saudara ya. Saya rasa seru sekali bagian Q&A, saudara ya. Tapi karena waktu kita terbatas sekali lagi, saudara, saya tutup ya sesi Q&A yang saat ini. Nah, kita akan lanjut ke dalam sesi berikutnya, yaitu simulasi ibadah dengan resources yang tidak terlalu banyak. Ya, jadi saudara, mari kita kembali mengikuti ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan saudara yang masih belum terjawab, nanti kami usahakan atur waktu di sesi yang terakhir, saudara ya, terkait dengan esensi. Nanti kita coba atur waktu di situ untuk kembali menjawab, ya, melakukan Q&A.